Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, tapi terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat, sehingga kami mampu memahami dan mengerti, dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan dan bantu kami supaya kami Tuhan dapat melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Samuel 7 ayat 20 ayat 12, demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamanya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan. Ada yang bilang bahwa kehidupan ini seperti suatu perjalanan. Di perjalanan itu kita melewati lembah, melewati bukit, menyeberangi sungai. Kadang-kadang jalannya lurus, kadang berliku, bahkan berkerikil dan berbatu, sehingga membuat kita jatuh, tersandung, dan ada kalanya terluka. Tetapi ada juga saatnya kita berhenti, beristirahat. Nah, di saat itulah biasanya kita mengevaluasi keadaan kita dengan mempelajari peta di mana kita berada. Sudah berapa jarak yang kita tempuh dan berapa jauh lagi kita harus berjalan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Kristus, Samuel ketika menjabat sebagai hakim bangsa Israel mengadakan perjalanan, tapi bukanlah perjalanan rekreasi, melainkan perjalanan untuk mempertahankan kedaulatan Israel terhadap serangan bangsa Filistin. Pada suatu saat, sesudah Tuhan mengacaukan orang Filistin, sehingga mereka menjadi bingung dan dapat dikalahkan oleh bangsa Israel. Samuel berhenti dan mendirikan suatu batu dan menamainya Ebenezer, artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, di saat kita mengalami kesulitan yang bertubi-tubi, di saat itulah kita mengevaluasi kehidupan kita. Mengadakan hitungan dalam hidup ini. Saat seperti inilah kita melihat kembali perjalanan hidup yang sudah kita lalui. Bisa berupa kegagalan dalam usaha, atau mungkin sakit penyakit, atau saat melahirkan anak, atau napas lega, lalu kita mengatakan Ebenezer. Yaitu sampai di sini Allah telah menolong kita, sehingga kita selamat. Jadi kita perlu melihat kembali ke belakang dengan tujuan mengevaluasi kehidupan kita dan mengatakan Ebenezer dengan bersyukur. Bapak, Ibu yang dikasihi Kristus, tetapi di pihak lain, kalau kita membaca Alkitab bahwa kita tidak boleh menoleh ke belakang. Kalau kita baca di dalam Lukas 9 ayat 62, Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Lalu apa artinya jangan menoleh ke belakang? Kalau kita melihat dari renungan ini, yang pertama, tidak perlu kembali dosa masa lalu yang sudah dilampaui. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau melihat dosa yang sudah diampuni,
kita tidak pernah bisa bertumbuh dan maju. Sebaliknya, kita akan kehilangan berkat yang Tuhan sediakan. Yang kedua, tidak melihat kembali kegagalan masa lalu, sehingga membuat kita merasa sebagai orang yang gagal. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan, kecuali orang itu tidak pernah mencoba untuk mengerjakan sesuatu yang bebas dari kegagalan. Melihat kepada kegagalan itu perlu baik buat mengoreksi diri supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga kita mempunyai moto kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Tetapi jangan melihat kepada kegagalan yang membuat kita merasa kalah atau gagal. Yang ketiga, tidak melihat pada masa lalu dan melihatnya lebih baik dari yang sebenarnya. Pengkhotbah 7 ayat 10. Salomo mengatakan, janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukan berdasarkan hikmat engkau menanyakan itu. Orang Israel selalu menggerutu bahwa di Mesir mereka tidak pernah kekurangan makanan. Padahal mereka di Mesir menjadi budak dan harus bekerja keras atau kerja paksa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, rasa tidak pasti mengakibatkan kita gelisah, resah, khawatir, takut, bingung, dan tidak menentu. Sewaktu orang Israel menghadapi pembuangan di Babel, mereka punya perasaan yang demikian. Takut, khawatir, serta serba tidak pasti apa yang akan terjadi. Saat-saat demikian, Tuhan berbicara melalui Nabi Yeremia. Kalau kita baca di dalam Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Allah tidak bersyarat dan kekal. Waktu terus berjalan. Kehidupan kita penuh dengan perubahan. Seperti yang dikatakan oleh Herakletus, dikatakan firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 8 memberi satu kepastian. Yesus Kristus dikatakan tetap sama kemarin, hari ini, dan esok. Maka ingatlah selalu bahwa Tuhan terus bekerja menolong kita. Ebenezer, Dia pasti menolong kita. Ketika Tuhan menolong kita, itulah bukti dari kasih setia Tuhan. Karena apapun yang kita hadapi pada saat ini, teruslah berharap kepada Allah, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu peduli, Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Dia tidak pernah lepas tangan dalam kehidupan kita, tetapi Dia melihat terus apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus mengatakan seperti yang dikatakan oleh Samuel, yang tadi dikatakan Ebenezer, bahwa Tuhan terus menolong kehidupan kita. Tetaplah berharap, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan turut campur tangan di setiap sisi kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan dan mengingatkan kami bahwa Tuhan menolong kami dan bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi yang pasti kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mengetahui dan bahkan membebaskan kami dari setiap pergumulan masalah yang kami hadapi. Pada hari ini kami serahkan hidup dan kehidupan kami
Tuntun, pelihara kami, jagai kami dalam setiap aktivitas kami, di dalam setiap pergumulan kami. Biarlah Tuhan yang tetap menolong dan memberkati kami. Tuhan, kami percaya Engkau mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami tetap bersaksi dalam hidup kami bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tetap memberkati, melawat, menjaga kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.